Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Lavanda Ramadan, NIM 2018-397 dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Kali ini saya akan mempresentasikan materi Hukum Ekonomi Bisnis tentang pasar modal. Pengertian pasar modal adalah pasar yang beroperasi secara terorganisir di mana terdapat aktivitas perdagangan surat-surat berharga seperti saham, ekuitas, surat pengakuan hutang, obligasi, dan surat berharga lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah maupun perusahaan swasta dengan memanfaatkan jasa perantara komisioner dan underwriter. Dasar hukum pasar modal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang terdiri dari pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas atau lembaran negara tahun 1995 nomor 13, tambahan lembaran negara nomor 3587. Fungsi pasar modal adalah membantu perusahaan mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham tersebut akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan lain, lembaga, atau pemerintah. Pelaku pasar modal. Yang pertama, emiten perusahaan yang melakukan emisi baik yang berupa saham ataupun obligasi. Yang kedua, investor pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Yang ketiga, penjamin emisi, lembaga yang menjamin terjualnya saham atau obligasi sampai batas waktu tertentu dan dapat memperoleh dana yang diinginkan emiten. Yang keempat, agen penjualan, pihak yang menjual efek dari perusahaan yang akan go public tanpa kontrak dengan emiten yang bersangkutan. Yang kelima, pialang, perantara antara si penjual dengan si pembeli dalam jual beli efek. Bergeser pada jenis pasar modal. Dibagi menjadi dua, ada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar di mana efek-efek yang diperdagangkan untuk pertama kalinya sebelum dicatatkan di bursa efek. Di sini saham dan efek lainnya untuk pertama kalinya ditawarkan kepada investor oleh pihak penjamin emisi melalui perantara pedagang efek yang bertindak sebagai agen penjual saham. Selanjutnya, pasar sekunder merupakan pasar dari efek yang dicatatkan di bursa. Dengan kata lain, pasar sekunder merupakan tempat investor dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa efek sebagai kelanjutan dari pasar perdana. Di pasar ini, efek-efek diperdagangkan dari investor kepada investor lainnya. Berlanjut pada lembaga penunjang pasar modal. Yang pertama ada Biro Administrasi Efek atau BAE, badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, melakukan usaha dalam bidang pengelolaan administrasi efek dan menerima kepercayaan modal sesuai ketentuan yang berlaku. Yang kedua, Bank Kustodian. Bank Kustodian berarti lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan keuangan perusahaan maupun perorangan. Kustodian bertindak sebagai penitipan kolektif dari aset seperti saham, obligasi, dan penagih hasil penjualan serta menerima dividen. Di Indonesia, contoh bank kustodian diantaranya ada PT Bank Sentral Asia Tbk, PT Bank CMB Niaga Tbk, dan PT Bank Mandiri Tbk. Yang ketiga ada wali amanat. Wali amanat adalah layanan jasa yang diberikan kepada pemegang efek untuk menjadi wali investor dalam penerbitan suatu efek yang bersifat hutang. Contohnya, wali amanat di Indonesia adalah PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia, dan PT Bank Rakyat Indonesia. Yang keempat, pemeringkat efek. Pemeringkat efek adalah lembaga yang didirikan atas inisiatif Bapepam dan Bank Indonesia pada 21 Desember 1993. Lembaga ini bertujuan untuk menyediakan peringkat atas resiko objektif, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Berlanjut pada Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan disingkat Bapepam LK adalah sebuah lembaga di bawah Kementerian Keuangan Indonesia yang bertugas membina, mengatur, dan mengawasi sehari-hari kegiatan pasar modal serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Bapepam LK merupakan penggabungan dari Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam dan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan. Saat ini Bapepam LK digantikan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sejak berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011.
Dan itu adalah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.